10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5? Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Rosa. Sudah siap belajar hari ini? Hebat, anak-anak kelas 5 pasti sudah siap belajar hari ini. Ada apa sih di pembelajaran kali ini? Tapi sebelumnya kita saksikan cuplikan berikut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kita mulai masuk ke pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran keempat. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia KD 3.6, IPS KD 3.2, dan PPKN KD 3.2. Di sini juga ada soal latihannya loh. Jangan lupa videonya disimak, kemudian dicatat, baru dikerjakan latihan soalnya. Disimak dengan baik ya, semangat! Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan tradisi berpantun dengan baik. Yang kedua, siswa mampu memahami interaksi sosial yang terjadi di berbagai bidang. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baiklah, kita mulai pada pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan tradisi berpantun. Kemarin kita sudah belajar tentang pantun, sekarang kita lebih mengenal ke budaya yang menggunakan pantun. Beberapa kesenian tradisional di Indonesia yang menggunakan pantun dalam pementasannya, Ibu beri contoh. Yang pertama ada lenong dari Betawi, yang kedua ada randai dari Minangkabau, yang ketiga ada gandrung dari Banyuwangi. Tradisi berbalas pantun biasanya pada acara pernikahan masyarakat Betawi atau Jakarta dan pernikahan adat Melayu. Tradisi berbalas pantun masyarakat Betawi di acara pernikahan dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Interaksi sosial dalam berbagai bidang. Interaksi sosial terjadi karena adanya faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, interaksi dalam bidang sosial budaya. Manusia biasanya hidup berkelompok dan bermasyarakat. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Adaptasi tersebut meliputi perilaku, aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Yang kedua, interaksi dalam bidang pendidikan. Interaksi dalam bidang pendidikan diperlukan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Contoh interaksi dalam bidang pendidikan adalah yang terjadi di kelas, misalnya siswa mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, interaksi dalam bidang ekonomi. Keragaman kebutuhan manusia meliputi barang dan jasa. Jika suatu daerah tidak dapat mencukupi kebutuhannya, maka masyarakat daerah tersebut akan berinteraksi dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam proses jual beli yang biasanya terjadi di pasar. Nah, sekarang apakah kalian tahu perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Hak,
kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berikut Ibu berikan beberapa contoh hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman. Kedua, mendapat jaminan keamanan. Ketiga, menyampaikan pendapat dalam diskusi. Keempat, mencalonkan sebagai ketua RT. Berikut beberapa contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, harus saling menghormati dan menghargai antar warga. Yang keempat, mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Berikut contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 1. Mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Melaksanakan ronda malam. 4. Mengikuti pemilihan ketua RT. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak hebat kelas 5, kita telah selesai membahas pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Semoga dapat dipahami. Jika masih belum paham, videonya boleh diulang-ulang. Tapi kalau sudah paham, boleh mulai mengerjakan latihan soal. Latihan soalnya ada 1 sampai 5.